Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sagipa Saputra dengan NIM 21073033. Pada mata kuliah sistem pemindah tenaga kali ini saya akan melakukan review komponen sistem pemindah tenaga yang ada pada workshop otomotif di kampus Universitas Negeri Padang. Bila pertama saya akan mereview komponen sistem pemindah tenaga, yaitu kopling. Kopling atau clutch berada di antara mesin dan transmisi. Fungsi dari kopling secara umum ialah untuk melepas putaran dari mesin ke transmisi dan untuk menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi dengan lembut dan tanpa terjadinya slip. Komponen dari unit kopling ialah yaitu pertama ada hook pembebas, klip, garpu pembebas, pelindung debu, pegas penegang, pelindung debu lagi, hook pembebas, bantalan pembebas, garpu pembebas. Lalu ada silinder pembebas kopling. Lalu ada master silinder kopling. Diagnosa dari kopling adalah yang pertama, gangguan pertama adalah sulit atau tidak mau pindah. Kemungkinan penyebabnya adalah gerak bebas pedal kopling berlebihan, terdapat udara di dalam saluran kopling, kerusakan silinder pembebas kopling, kerusakan master silinder kopling. Cara mengatasinya adalah setel gerak pembebas pedal, buang udara sistem kopling, perbaiki silinder pembebas. Yang kedua ada transmisi loncat. Penyebabnya adalah bantalan pilot aus. Cara mengatasinya ganti bantalan pilot. Ketiga ada kopling slip. Kemungkinan penyebabnya gerak pembebas pedal kopling kurang, pelapis pad kopling beroli atau aus, plat penekan rusak, garpu pembebas bengkok. Cara mengatasinya setel gerak pembebas pedal, ganti plat kopling, ganti tutup kopling, ganti garpu pembebas. Selanjutnya kita akan lanjut ke transmisi manual. Yang kedua ada komponen sistem pemindah tenaga, yaitu transmisi. Transmisi merupakan komponen pada mesin yang memiliki tujuan untuk merubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang tertuju pada roda yang intinya nanti bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Di sini ada transmisi 4 speed. Fungsi dari transmisi 4 speed pertama yaitu untuk menyalurkan tenaga ataupun sebut saja putar mesin dari kopling ke poros propeller shaft. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban yang ditanggung mesin serta keadaan medan jalan. Yang ketiga, fungsi transmisi manual ini juga terletak pada kemungkinan bahwa kendaraan untuk bergerak mundur atau disebut juga dengan reserve, yang umumnya kondisi ini ada pada kendaraan yang memiliki lebih dari 2 roda seperti mobil. Komponen dari transmisi 4 speed ialah ada penahan bantalan depan, rumah kopling, bak transmisi, extension housing, roda gigi gerak, speedometer, poros tuas pemindah dan pemilik, garpu pemindah 1 dan 2, garpu pemindah 3 dan 4, pen interlock, poros garpu pemindah 3 dan 4, pivot pemindah mundur, tutup bak transmisi, ada pegas, ring, lengan pemindah mundur, poros garpu pemindah mundur, kepala pemindah mundur, dan tuas pemindah dan pemilih. Cara kerja dari transmisi 4 speed ialah pertama, cara kerja transmisi manual ketika dalam kondisi netral. Hal ini maka mesin tak akan disalurkan pada poros tersebut. Hal ini dikarenakan sinkronis dalam kondisi bebas atau tak sedang terhubung dengan roda gigi tingkat. Untuk cara kerja transmisi manual yang kedua yaitu pada saat tuas transmisi ditekan, maka secara otomatis pemindah gigi akan berputar bersama dengan pemutar shift drum yang mengagetkan serta melakukan dorongan shift drum sampai kondisi berputar. Lalu menginjak cara kerja transmisi manual selanjutnya itu di kecepatan 1-4 akan bebas berputar pada setiap porosnya. Ketika gigi masuk pada saat sepeda motor dikendarai, sebenarnya kondisi tersebut merupakan proses penguncian gigi kecepatan yang dikaitkan pada poros tempat di mana gigi tersebut berada dalam proses penguncian yang dilakukan oleh gigi geser. Selanjutnya kita akan beralih ke komponen sistem pemindah tenaga, yaitu transmisi 5 speed. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan review dari transmisi 5 speed. Transmisi 5 speed merupakan komponen di sistem pemindah tenaga yang memiliki fungsi untuk merubah rasio roda giginya sesuai dengan keperluan, baik untuk kecepatan ataupun untuk menambah tenaga.
Transmisi 5 speed memiliki komponen antara lain penahan tuas pemindah, roda gigi speedometer, penahan bantalan depan, rumah kopling, poros gigi idler mundur, roda gigi idler mundur, poros input, poros output, bola pengunci, rumah tuas pemindah, poros garpu pemindah 2 hingga 4, dan poros garpu pemindah 5, kepala pemindah mundur, garpu dan lengan pemindah mundur. Lalu ada ring sinkromes, roda gigi 1, roda gigi nomor 2, roda gigi nomor 3, roda gigi nomor 4, hingga roda gigi nomor 5. Dan ada hub sleeve nomor 1, hub sleeve nomor 2. Dan ada bantalan belakang. Cara kerja dari transmisi 5 speed yaitu pada posisi netral, tenaga putar dari porsengkol yang masuk ke input transmisi tidak akan diteruskan ke output transmisi, karena pada saat posisi netral ini sinkromes dalam keadaan tidak terhubung atau pada posisi bebas. Pada posisi gigi 5, pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi 5, maka silvok akan menggeser sinkromes sehingga unit sinkromes akan berhubungan dengan gear tingkat 5. Diagnosa kerusakan dari transmisi 5 speed ialah gigi transmisi loncat, penyebabnya transmisi rusak, cara mengatasinya bongkar dan periksa transmisi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penjelasan dari Transaxle. Transaxle adalah gabungan mekanis dari transmisi, kopling, dan diferensial yang dijadikan satu. Penempatannya di depan atau di belakang menggantikan gardan diferensial. Transaxle pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang relatif sederhana. Transaxle merupakan singkatan dari transmission axle. Komponen dari transmisi transaxle ialah: 1. Ada input shaft, shift fork, shift linkage, tuas persneling, output shaft, bearing, extension housing, reverse idle gear, bak transmisi, gigi transmisi, counter gear, dan shaft dan gigi sinkromes. Diagnosa dari transmisi transaxle yaitu: pertama, ada telat respon. Saat menginjak pedal gas mesin menderu, tetapi kendaraan melaju lambat tidak normal. Jika hal itu terjadi, kemungkinan draft pad kopling mobil kamu sudah sangat tipis. Yang kedua, ada suara dengungan sistem transmisi. Ketiga, ada kebocoran cairan transmisi. Keempat, mobil terasa bergetar. Pada mobil berasa tergetar, terdapat beberapa penyebab mobil yang bergetar. Untuk kendaraan matic bisa. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan review ke transmisi otomatis. Baiklah, selanjutnya kita ke transmisi otomatis. Transmisi otomatis atau kadang ditulis dengan APT adalah jenis sistem mobil transmisi yang memungkinkan perpindahan roda gigi terjadi secara otomatis. Perpindahan gigi ini terjadi dengan cara menyesuaikan besaran tekanan pada pedal gas. Hal ini berbeda dari sistem gigi transmisi mobil manual yang membutuhkan pedal kopling dan tuas transmisi untuk memindahkan gigi. Komponen dari transmisi otomatis yaitu clutch packs, output shaft, planetary gear set, brake band, torque converter, oil pump, valve body, dan oil pan. Cara kerja transmisi otomatis yaitu baling-baling pertama berputar dan memompa oli transmisi dalam ruang hampa. Selanjutnya, tekanan oli akan menggerakkan turbin. Hal ini akan memberikan peningkatan torsi ke turbin ketika RPM mesin meningkat. Selanjutnya kita akan pergi ke mereview komponen sistem pemindaian tenaga yaitu poros propeller. Diagnosa transmisi otomatis yaitu: pertama, ada fluida kotor atau tercium bau terbakar. Kemungkinannya yaitu fluida tercemar atau transmisi rusak. Cara mengatasinya itu ganti fluida. Kedua, kendaraan tidak dapat bergerak baik maju atau mundur. Kemungkinan penyebabnya yaitu penyetelan linkage manual tidak tepat. Cara mengatasinya yaitu setel linkage-nya. Ketiga, posisi shift lever tidak tepat. Kemungkinan penyebabnya itu penyetelan linkage manual tidak tepat, valve dan lever manual rusak. Cara mengatasinya setel linkage dan periksa valve body. Baiklah, selanjutnya di sini ada poros propeller. Poros propeller berfungsi untuk meneruskan putaran menuju gardan. Kedua, menahan kendaraan agar tidak mengalami getaran lebih. Ketiga, menghasilkan putaran yang baik. Dan terakhir, mengatur jarak. Komponen dari poros propeller adalah front universal joint, rail universal joint, yoke, slip yoke, dan front universal joint. Cara kerja dari propeller itu:
ketika kendaraan akan digerakkan, poros propeller akan bergerak secara memutar. Setelah itu, poros akan bergerak secara naik turun dengan menyesuaikan kondisi jalannya apakah bagus atau tidak. Naik turunnya propeller disebabkan adanya poros pada roda bagian belakang yang terikat sistem suspensi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan diagnosa dari poros propeller. Yang pertama ada noise atau berisik dari poros propeller shaft. Penyebabnya itu center bearing rusak, sleeve yoke spring aus, bearing spider aus atau macet. Cara mengatasinya itu memberikan pelumasan. Kedua ada vibrasi atau getaran dari propeller shaft. Penyebabnya itu busing belakang extension housing transmisi aus, sleeve yoke split macet, run out poros propeller tidak balance. Cara mengatasinya itu mengganti komponennya atau dengan jika masih bisa memberikan pelumasan kepada komponen tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke diferensial. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang diferensial. Diferensial atau gardan adalah komponen mobil yang memiliki fungsi sebagai penerus tenaga mesin yang berasal dari proses pembakaran menuju poros roda sebelum melalui komponen transmisi dan propeller shaft, sehingga bisa menggerakkan roda ke depan atau ke belakang tanpa slip. Fungsi utama dari diferensial adalah sebagai pengimbang putaran antara roda kanan dan kiri mobil sesuai dengan kondisi kendaraan. Letak diferensial sendiri berada di bagian bawah mobil di roda depan dan roda belakang. Komponen dari diferensial yang pertama yaitu drive pinion gear dan drive pinion shaft. Kedua ada ring gear, ketiga ada speeder gear dan shaft. Keempat ada differential carrier. Kelima ada side gear. Keenam ada axle shaft bearing. Ketujuh ada axle shaft housing. Ke-8 ada axle shaft housing cap. 9 ada adjuster nut. 10 bearing cap. Ke-11 differential oil tube. 12 universal joint flank. Dan terakhir ada gasket. Cara kerja diferensial itu pertama ada cara kerja diferensial saat mobil melaju lurus. Saat melaju di jalan yang datar dan lurus, tekanan yang diterima kedua roda hampir sama. Side gear ikut berputar dengan putaran yang sama terhadap diferensial pinion dan komponen lainnya. Yang kedua ada cara kerja diferensial saat mobil berbelok. Saat mobil berbelok ke kanan, maka jarak tempuh roda kiri jadi lebih panjang. Side gear bagian kanan akan tertahan, diferensial pinion berputar sesuai porosnya dan bergerak mengelilingi axle shaft. Dengan begitu putaran side gear kiri bisa bertambah cepat. Selanjutnya gejala diferensial rusak. Pertama ada kebocoran pada oli diferensial. Gejala yang pertama adalah terjadi kebocoran oli diferensial yang disebabkan oleh kekeliruan saat memasang baut tap oli yang kurang kencang. Selain itu penyebab lainnya karena draft baut telah aus sehingga tidak bisa digunakan lagi. Namun bila ternyata kondisi baut masih dalam keadaan baik, mungkin saja oli gardan menurun kualitas sehingga kita perlu ganti oli mobil. Kedua, adanya getaran di bagian diferensial mobil. Penyebab getaran yang terjadi pada bagian diferensial ada kerusakan di bagian leher diferensial atau gear yang sudah ambrol. Gear yang sudah rusak ini bisa karena usia pemakaian yang sudah tak layak pakai, menggunakan komponen imitasi atau pemasangan yang salah. Ketiga, terdengar suara dengung. Getaran di atas biasanya akan diikuti dengan suara dengung. Untuk memastikan apakah benar-benar ada suara dengung atau tidak, kita bisa mematikan semua perangkat audio dan bawa mobil di medan jalan yang sepi, lalu dengarkan dengan cermat apakah ada suara dengung di bagian diferensial mobil. Selanjutnya kita akan melakukan review ke rear axle. Baiklah, selanjutnya kita melakukan review terhadap axle shaft. Axle shaft adalah poros kuat dan bersifat lentur yang berfungsi sebagai penopang beban kendaraan serta meneruskan putaran langsung ke roda. Letaknya yang berada di bawah kendaraan jarang pada pemilik kendaraan mengeceknya, karena memang poros axle tidak butuh dirawat ataupun diservis layaknya sebuah mesin. Cara kerja axle shaft yaitu saat kendaraan berjalan, posisi bodi kendaraan seolah-olah mengikuti gerakan posisi axle yang kaku. Apabila kendaraan yang berjalan pada jalan miring, maka bodi kendaraan juga akan ikut miring. Hal ini terjadi karena bentuk axle shaft tidak bisa menyesuaikan tinggi sebelah kanan dan kiri. Komponen dari axle shaft itu ada bearing dan ada poros. Diagnosa kerusakan pada axle shaft yaitu adanya kebalingan pada porosnya. Jika ada kebalingan pada porosnya, lakukan pemeriksaan, dan jika kebalingannya parah, maka harus dilakukan penggantian. Ketiga, bearing yang aus. Jika bearing yang telah aus, maka lakukan pelumasan. Baiklah, sekian 2, 3. Baiklah, sekian review
komponen sistem pemanasan tenaga dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.